Statistik mengerikan Jay Itzes dalam debutnya di Serie A, solid, hampir cetak gol, 96% akurasi umpan. Tangan kanan Shin Tae-yong terlihat emosi. Saat timnas Indonesia bantai India 3-1, para penggawa Garuda Asia dapat catatan khusus. Media Malaysia soroti kemenangan timnas Indonesia U17 atas India U17, bikin kaget katanya seperti ini Garuda muda. Timnas Indonesia hadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harga tiket naik dan rahasia biaya tersembunyi terbongkar. Bang Jay memang mengagumkan. Jay Itzes bikin sejarah di Serie A. Pelatih Venezia pujikan performa menyulut penasaran Bang Jay. Shin Tae-yong panggil 5 pemain baru untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia setelah Jay Itzes mengalami cedera di Venezia FC. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Statistik mengerikan Jay Itzes dalam debutnya di Serie A, solid, hampir cetak gol, 96% akurasi umpan. Bek timnas Indonesia yang bermain bagi Venezia FC, Jay Itzes, melakukan debutnya pada laga kasta tertinggi Liga Italia kontra Fiorentina pada Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Jay Itzes dipercaya sebagai starter pada pertandingan kedua timnya yang baru promosi ke kasta teratas Liga Italia 2024/2025. Bek berusia 24 tahun ini mencatatkan sejarah baru di Serie A. Jay Itzes menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A Italia. Jay Itzes mendapatkan kepercayaan untuk debut di Serie A berkat konsistensinya di Serie B musim lalu. Jay Itzes menunda debutnya saat Venezia tampil di markas Lazio di pekan perdana Serie A. Saat itu, bek timnas Indonesia gagal debut karena akumulasi kartu kuning. Jay Itzes bermain selama 68 menit. Ia terpaksa ditarik keluar dan digantikan dengan Michael Svoboda lantaran mengalami kram. Meski begitu, pemain timnas Indonesia tersebut berhasil mencatatkan statistik mengerikan. Berdasarkan data dari IceCore, dia tampil sangat impresif dalam mengawal lini pertahanan tim berjuluk I Lagunari. Ada satu tackle yang dibuat pemain tersebut untuk memutus serangan lawan. Jay Itzes juga mencatatkan 3 kali pelanggaran, tetapi tidak berujung hukuman kartu. Jay Itzes berhasil 1 kali memotong umpan lawan. Sementara itu, dia mencatatkan 3 kali melakukan clearance. Bek tengah andalan timnas Indonesia itu sukses mencatatkan 50 sentuhan selama 68 menit di lapangan. Salah satu yang cukup mengesankan, Itzes termasuk bek tengah yang bisa membantu serangan Venezia dengan melepaskan 1 tembakan saat menghadapi Fiorentina. Satu-satunya kesempatan Jay Itzes melepaskan terjadi pada menit ke-19. Akan tetapi tembakan kaki kanan Itzes dari tengah kotak penalti masih melayang di atas gawang Fiorentina. Pada menit ke-63, Jay Itzes juga hampir mencetak gol untuk timnya. Namun saat dirinya ingin melepas tendangan, upaya Jay Itzes berhasil diblok oleh Moise Kean.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Tangan kanan Shin Tae-yong terlihat emosi. Saat timnas Indonesia bantai India 3-1, para penggawa Garuda Asia dapat catatan khusus. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, terlihat sangat emosional saat memimpin timnya di menit-menit akhir pertandingan melawan India pada Minggu 25 Agustus 2024. Timnas Indonesia U-Strip 17 sukses meraih kemenangan 3-1 dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Ini merupakan pertandingan internasional pertama Garuda Asia setelah mereka mengikuti Piala AFF U16 2024. Gol kemenangan timnas Indonesia U17 dicetak oleh Evandra Florasta 14, Fandi Ahmad 50, dan Mirza Firjatullah 62. India sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Levis Zhangminlun 52. Meskipun timnya berhasil meraih kemenangan, Nova Arianto tampak frustrasi jelang akhir pertandingan karena adanya miskomunikasi di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa masalah ini menjadi catatan penting untuk tim pelatih dan para pemain. Komunikasi yang buruk di babak pertama menjadi salah satu catatan kami. Ini perlu diperbaiki, kata Nova Arianto. Nova juga menekankan kepada para pemain bahwa kesalahan kecil harus segera diperbaiki, terutama menjelang kualifikasi Piala Asia U17. Kita harus sadar bahwa di level kualifikasi Piala Asia, kita akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Kesalahan komunikasi bisa menjadi bumerang dan membentuk kebiasaan buruk. Tambahnya, Timnas Indonesia U17 akan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung dari 21 hingga 29 September 2024. Mereka tergabung dalam grup G bersama Kuwait sebagai tuan rumah, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Tantangan besar menanti Garuda Asia dan persiapan yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi kompetisi yang lebih ketat ini. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Media Malaysia soroti kemenangan timnas Indonesia U17 atas India U17, bikin kaget katanya seperti ini Garuda Muda. Media Malaysia Makan Bola menyebut timnas Indonesia U17 bikin kaget timnas India U17. Penilaian itu muncul karena skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 menang 3-1 atas India U17 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Minggu 25 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad remaja Indonesia kalahkan India. Tulis Makan Bola dalam judul artikel yang mereka buat. Timnas Indonesia U17 mengejutkan India dengan meraih kemenangan 3-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Tulis Makan Bola. Jika kemenangan ini dibilang mengejutkan, tentunya tidak. Sebab Timnas Indonesia U17 sanggup bermain dominan dan menekan lawan sejak awal laga. Ketika laga baru berjalan 14 menit, Timnas Indonesia U17 unggul 1-0 lebih dulu lewat eksekusi penalti Evandra Florasta. Penalti didapat setelah Mirza Firjatullah dijatuhkan salah satu pemain belakang India di kotak terlarang.
Skor 1-0 untuk keunggulan timnas Indonesia U17 bertahan hingga babak pertama usai. Di awal babak kedua, skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 menggandakan kedudukan lewat aksi Fandi Ahmad di menit 50. Berselang 2 menit, timnas India U17 memperkecil kedudukan via Levis Sangminlun. Sampai akhirnya, kemenangan timnas Indonesia U17 dipastikan Mirza Firjatullah di menit 62. Setelah kemenangan ini, timnas Indonesia U17 tak bisa bersantai. Pada Selasa 27 Agustus 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia U17 lagi bersua India U17 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Timnas Indonesia hadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harga tiket naik dan rahasia biaya tersembunyi terbongkar. Timnas Indonesia kini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dalam fase ini, tim Merah Putih akan memainkan 10 pertandingan, terdiri dari 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Pertandingan kandang pertama Indonesia akan melawan Australia pada 10 September 2024, diikuti oleh Jepang pada 14 November 2024, Arab Saudi pada 19 November 2024, Bahrain pada 25 Maret 2025, dan Cina pada 5 Juni 2025. Harga tiket untuk laga melawan Australia telah diumumkan oleh PSSI dengan kisaran harga dari Rp250.000 hingga Rp1,5 juta. Harga tiket ini hampir setara dengan pertandingan sebelumnya melawan Irak dan Filipina di grup F putaran kedua. Perjuangan timnas Indonesia di babak ketiga ini tidak mudah. Tim harus menyewa pesawat untuk penerbangan ke negara-negara lawan yang tentu saja memerlukan biaya tinggi. Belum ada kepastian apakah biaya ini juga akan mempengaruhi harga tiket laga kandang. Direktur Utama PT Gelora Sepak Bola Indonesia dalam kurung GSI, Marshall Masita, belum bisa memberikan jawaban pasti mengenai hal ini. Saya tidak bisa menjawab sekarang, ungkap Masita. Harga tiket mungkin mengalami kenaikan karena adanya beberapa tambahan biaya. Masita juga menjelaskan bahwa penjualan iklan untuk laga kandang pada putaran ketiga dikelola oleh AFC, berbeda dengan putaran kedua yang dikelola sepenuhnya oleh Timnas Indonesia. Ini berarti pendapatan dari iklan bukan lagi milik Timnas Indonesia dan masih belum jelas apakah AFC akan memberikan persenan kepada Timnas. Yang perlu diketahui adalah bahwa harga tiket 5 laga kandang ini diatur secara komersial oleh AFC, bukan oleh kami, tambah Masita. Ini berbeda dengan putaran kedua yang lalu, tutupnya. Bang J memang mengagumkan. J Itzes bikin sejarah di Serie A. Pelatih Venezia pujikan performa menyulut penasaran Bang J.
Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco memberikan pujian tinggi atas penampilan solid Jay Itzes dan timnya setelah mereka berhasil meraih hasil imbang melawan Fiorentina dalam pekan kedua Serie A 2024/2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Firenze pada 25 Agustus 2024, Venezia berhasil membawa pulang 1 poin setelah bermain imbang 0-0. Pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi Jay Itzes, bek timnas Indonesia, yang membuat debutnya sebagai starter di Serie A. Itzes menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Elit Italia. Meskipun hanya bertahan selama 68 menit sebelum digantikan oleh Michael Svoboda akibat kram, Itzes menunjukkan performa yang mengesankan. Di Francesco memuji penampilan Itzes dan rekan-rekannya di lini belakang Venezia. Kami tampil baik di lapangan yang cukup menantang, kata Di Francesco seperti dikutip dari laman resmi klub. Pertahanan kami sangat solid dan akurat. Meskipun ada ruang untuk perbaikan dalam membangun serangan, saya yakin tim ini akan berkembang. Jay Itzes meski baru 1 kali tampil di Serie A menunjukkan kemampuannya dengan membantu Venezia menjaga gawang tetap rawan dari serangan Fiorentina. Data dari Aiscore mencatat bahwa Itzes melakukan 1 tackle penting, 3 pelanggaran tanpa kartu, 1 pemotongan umpan lawan, dan 3 clearance. Selama 68 menit di lapangan, ia mencatatkan 50 sentuhan menunjukkan kontribusi signifikan dalam menjaga pertahanan timnya. Venezia pulang tanpa kekalahan dari lawatannya ke markas Fiorentina berkat pertahanan kokoh yang diperagakan oleh Itzes dan rekan-rekannya. Performa Itzes dalam laga ini menegaskan kemampuannya dan potensi yang dimilikinya di kancah sepak bola Italia. Deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Shin Tae-yong panggil 5 pemain baru untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong disinyalir akan memanggil 5 pemain baru untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain baru yang dimaksud di sini, Shin Tae-yong menyertakan kembali pemain-pemain yang tak dipanggilnya pada FIFA Matchday Juni 2024. Witan Sulaiman yang absen di FIFA Matchday Juni 2024 karena harus menunaikan ibadah haji, kembali dipanggil Shin Tae-yong. Konfirmasi pemanggilan ini pun disampaikan pelatih Witan Sulaiman di Persija Jakarta, Carlos Pena. Kehadiran Witan Sulaiman bakal memberikan persaingan kepada Marcelino Ferdinand untuk posisi winger kanan. Selain Witan Sulaiman, ada juga Ramadhan Sananta dalam kurung Persis Solo. Setelah absen pada Juni 2024, Ramadhan Sananta kembali dipanggil. Ia pun siap memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Nama selanjutnya ada Alfa Andra Dewangga dalam kurung PSIS Semarang dan Arkan Fikri dalam kurung Arema FC. 2 nama ini memang belum diumumkan akan dibawa Shin Tae-yong, namun disinyalir bakal mendapatkan kesempatan dari pelatih 53 tahun tersebut. Alfa Andra Dewangga dapat dijadikan pelapis dari Jay Itzes dan Rizky Ridho di saat Justin Hubner, Jordi Amat, dan Elkan Bagot tak dimainkan melawan Arab Saudi. Sementara itu, Arkan Fikri bisa dipercaya setelah tampil oke bersama Arema FC musim ini. Nama terakhir adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas ini benar-benar nama baru di skuad timnas Indonesia.
Setelah menanti cukup lama, kiper 25 tahun ini akhirnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I better? Elkan Bagot akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia setelah Jay Itzes mengalami cedera di Venezia FC. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot setelah Jay Itzes mengalami cedera pada saat membela klubnya Venezia FC. Kabar buruk menerpa timnas Indonesia jelang pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes mengalami cedera saat bermain untuk Venezia FC pada laga tandang melawan Fiorentina pada pekan kedua Serie A 2024 hingga 2025. Bermain sebagai starter dalam formasi 3-4-3, Jay Itzes harus ditarik keluar pada menit ke-68 setelah berbenturan dengan Moise Kean. Dia juga sempat beberapa kali mengalami kram sehingga pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, menariknya keluar. Belum diketahui seberapa parah cedera yang dialami pemain berusia 24 tahun tersebut. Namun, jika membutuhkan pemulihan lebih lama, Shin Tae-yong menghadapi situasi rumit di skuadnya. Sebelumnya, Jordi Amat juga harus absen karena mengalami cedera yang membuatnya harus absen selama 4 pekan. Dengan kondisi seperti itu, dia sudah dipastikan tidak bisa bermain melawan Arab Saudi dan Australia. Lalu Justin Hubner pun tak bisa diturunkan di laga pertama melawan Arab Saudi karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Jika merujuk kepada pernyataan sebelumnya, STY tampaknya tidak akan memanggil Elkan Bagot meski Jay Itzes nantinya akan absen. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan ini sama sekali tidak mempertimbangkan Elkan Bagot untuk dipanggil. Sama sekali tidak dipertimbangkan dalam kurung nama Elkan Bagot, tegas Shin Tae-yong di Jakarta. Andai Jay Itzes tidak bisa bermain, maka bek yang tersisa di skuad Garuda tersisa Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Namun ada juga beberapa pemain yang bisa bermain di posisi bek seperti Sandy Walsh dan Nathan Chuaon.